dan dalam kondisi pita suara tidak terlalu baik. Tapi hamba bermohon supaya Tuhan mengaruniakan suara yang baik dan Tuhan menolong selama berkhotbah, diberikan kekuatan dan juga kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga melayani Engkau hanya karena pertolongan-Mu saja. Dan semua jemaat yang mendengarkan firman diurapi oleh Tuhan dan juga dibantu oleh Tuhan untuk mengerti melakukan firman Tuhan ini. Ini doa kami, Tuhan, berfirman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Tuhan ini. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya sudah bikin di slide ya. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Sudah ketemu? Ya, slide berikutnya. Kita akan kita akan baca secara berganti-gantian ya. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ciara dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ayat 2, kebaca. Tuhan, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Sama-sama. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya di situ kita akan melihat saat perikopnya itu luar biasa ya, dikatakan seruan dari dalam kesusahan. Itu tadi judul perikop dari Mazmur 130, seruan dari dalam kesusahan. Berseru itu identik dengan berteriak ya. Apa artinya? Memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring supaya dengar. Ya, jadi memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Nah, Bapak Ibu, kapan saja Bapak Ibu Saudara mengeluarkan seruan? Kapan saja dalam kehidupan kita mengeluarkan suara yang nyaring atau teriakan yang nyaring? Ini lagi musim pertandingan bola, ya. Orang yang sedang nonton bola itu tanpa sadar dia spontan itu juga mengeluarkan suara nyaring gol gitu ya. Yang tidur itu kaget siapa yang ternyata bisa lagi nonton di depan, kita kaget gitu ya. Ada orang juga yang sedang main games itu kadang kalau udah main games, apalagi dia pakai headset, yes, ya gitu kan, terus dia tertawa gitu kan. Itu siapa yang ngobrol ya tadi? Oh ternyata anakku lagi main mabak namanya katanya ya, gitu ya. Ada orang suara nyaring yang buat saya siapa sih? Gitu saya lihat gimana sih yang ngobrol ini? Kadang kalau lagi kalah, aduh mereka teriak begitu. Kalau lagi menang, yes menang gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, kadang juga kita tanpa sadar mengeluarkan suara-suara nyaring untuk menarik perhatian dari anak-anak kita, cucu kita. Kalau kita panggil sekali dengan lembut nggak dengar, lembut lagi 2 kali nggak dengar, 3 kali mulai kuat, ya kan? Yos, gitu ya. Selin, kira-kira gitu ya. Kita mulai melakukan teriakan yang lebih kencang supaya itu menarik perhatian dari orang yang kita panggil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam keramaian misalkan di pasar atau di mall, ada teman kita dari jauh dan itu ada temanku nih, ada Vina misalkan nih, banyak orang, saya mesti mengeluarkan teriakan lagi buat Vin, gitu kan. Baru kalau saya bilang Vin nggak kedengaran, tertutup oleh suara halayak ramai. Jadi seruan itu, teriakan itu adalah panggilan yang menarik perhatian seseorang yang dipanggil. Nah itulah yang sedang dilakukan oleh Daud pada saat ini. Dalam konteks ini Daud berseru kepada Tuhan. Kenapa dalam perikop itu dikatakan karena dia sedang berada dalam kesusahan. Maka judul perikopnya tepat sekali ya.
seruan dari dalam kesusahan. Dari mana Daud berseru? Dari istana? Bukan. Dari mall? Enggak. Dari tempat tongkrongan? Enggak juga. Dari pesta? Di tempat senang-senang? Enggak. Alkitab bilang dia berseru dari dalam kesusahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara pernah susah? Pernah. Bukan lagi pernah, sering. Ya, saya juga pernah dan sering gitu ya. Sekarang ini siapa di antara kita yang sedang dalam kesusahan? Datang dengan susah hati karena mungkin tadi ada masalah dengan pasangan. Datang dengan susah hati karena tadi ada masalah dengan anak-anak. Datang dengan susah hati karena sedang terbelit oleh satu pergumulan ekonomi. Datang beribadah dengan hati yang susah karena ada masalah pekerjaan. Datang dengan susah karena ini mulai bayaran-bayaran, orang mau naik SMP, mau naik SMA, mau kuliah, bayaran banyak semua. Atau dalam kesusahan karena sakit penyakit. Siapa yang datang dalam kesusahan? Susah karena mungkin kita sedang dalam keadaan yang tidak enak, banyak tekanan, banyak persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu pernah susah, saya juga pernah susah, bahkan sering mengalami kesusahan. Bukan hanya Bapak Ibu seorang diri, jadi kita nggak perlu berkecil hati ketika kita sedang mengalami kesusahan pada saat ini. Karena kita tidak seorang diri susah, ada banyak orang lain juga yang sedang susah, cuma tidak diomong ke baik, ya, disimpan baik, ya, didoain baik diam-diam gitu ya. Daud juga pernah susah. Dalam teks ini dia susah. Bahkan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia dia juga mengalami kesusahan. Ketika dia akan melakukan misi dari Bapa di surga untuk karya penyelamatannya bagi dunia, dia juga mengalami banyak kesusahan, sangat banyak kesusahan. Bahkan begitu luar biasa kesusahan Tuhan Yesus. Maka ketika dalam pengajarannya dia bilang, dia adalah imam besar agung kita. Ketika kita berdoa kepadanya, menyatakan keluhan-keluhan yang bahkan tak terungkapkan oleh kita sekalipun, Tuhan Yesus sudah tahu karena dia pun pernah mengalami kesusahan, kesulitan, pergumulan yang seperti kita alami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, dalam perikop itu dikatakan berseru dari dalam kesusahan. Kata kesusahan di situ Bapak Ibu digambarkan seperti hempasan air bah yang menggulung seseorang, yang menggulung satu wilayah, maka nyaris tidak akan ada yang selamat. Kalau seseorang digulung dalam air bah, kita bisa membayangkan di situ bagaimana ada kepanikan, ketakutan, nggak bisa bernafas, sesak dan mati. Ya, maka Daud tahu bahwa Tuhan itu penguasa atas air bah. Dia pernah memegang air bah ketika ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya. Konteks pada zaman Nuh, dan itu menghancurkan segala sesuatu. Dan Daud tahu bahwa Tuhan berkuasa atas air bah, atas air yang kacau, maka dia memanggil Tuhan untuk menyelamatkan dia dari kesusahannya yang digambarkan sedang digulung oleh air bah. Kata kesusahan di situ juga diumpamakan itu seperti dari dalam kematian, itu dirujuk kepada dunia orang mati. Dan anak-anak, satu ayat perbandingan yang ditulis dalam buku-buku tafsiran, dia mengambil Yunus 2 ayat 2 sampai 6. Yunus 2 katakan apa? Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan engkau mendengarkan aku. Dari dalam kesusahanku, di manakah Yunus? Dia sedang ada di dalam perut ikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena pelanggarannya, karena ketidaktaatannya, dan untuk membawa dia kepada Tuhan, untuk sejenak dia harus terhukum dan diizinkan ditelan ikan besar. Maka dia berada dalam perut ikan yang gelap, perut ikan yang amis. Bayangkan Bapak Ibu, dalam perut ikan, kita bersihkan ikan aja kalau ke pasar kan bau. Apalagi kita dalam perut ikan, amis, gelap, bau, sempit, sesak, pokoknya dipenuhi lah oleh rasa mual lah, gak karuan lah di situ. Nah, itu gambaran kecil dari penderitaan yang dialami oleh seseorang akibat dari sebuah pelanggaran, akibat dari sebuah ketidaktaatan, akibat sebuah dosa. Pak Ibu pernah
berada di titik seperti ini? Mungkin bukan seperti Yunus yang harus telan oleh ikan, tapi kita rasanya di satu titik ada pergumulan, entah karena dosa, entah karena persoalan, pergumulan. Kita seperti di dalam semuanya itu gelap gitu loh. Semua serba salah. Geser ke kiri, bau amis dan perut ikan. Geser ke kanan, gelap. Natap ke atas, banyak cairan yang bau masuk ke mulutnya, mau muntah gitu ya. Jadi gak ada pilihan lain. Dia mau geser kanan salah, geser kiri salah, di sana gelap, di sini bau amis, ke atas semua. Maka tidak ada cara selain dia menghadapi itu, menghadapinya dan berseru kepada pihak lain untuk menolong. Maka Alkitab katakan Yunus berseru dari dalam kesusahan, kegelapan, rasa gak karuan seperti kepada Tuhan, yang berteriak kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan di situ Daud minta ampun, dia berseru, dia berteriak. Dan dalam ayat yang terakhir pasal 2 Alkitab bilang, ikan itu pun atas firman Tuhan, Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Maka dengan sekejap Yunus keluar dari keadaan yang sangat tidak menyenangkan, yang sangat susah, yang sangat galau, yang sangat sedih pada saat itu. Bapak Ibu, dalam Mazmur 18 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa tali-tali maut telah meliliti aku. Ini ungkapan Daud. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku teriak minta tolong. Itu yang Daud sampaikan. Bapak Ibu pernah berada di posisi seperti Daud, seperti terbelit, diikat oleh belenggu-belenggu kematian, diikat dan dibelenggu oleh belenggu-belenggu maut. Maka apa? Kita nggak bisa bergerak, kita sesamanya terikat. Kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita mau gerak pun nggak bisa. Bahkan Daud katakan kalau aku gerak pun di sekelilingku itu, bahkan di depanku itu udah dipasang dengan perangkap-perangkap maut. Jebakan-jebakan maut ada di mana-mana. Mungkin ketika diikat masih bisa melompat dengan tubuh yang terikat. Mungkin bergeser sedikit demi sedikit, tapi dia pun nggak bisa bergeser. Karena di sekeliling dia juga pun ada jebakan-jebakan dan juga perangkap-perangkap maut yang dipasang oleh para musuhnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam kondisi itu Daud berseru kepada Tuhan, kata firman Tuhan, dan Tuhan pun melepaskannya. Maka dalam ayat 1, kemudian di situ Daud mencoba menggambarkan kesusahannya itu, aku berteriak dari dalam jurang. Kata jurang di sini Bapak Ibu, bahasa aslinya bukan jurang yang tanahnya itu padat, tapi jurang di sini adalah jurang lumpur hisap. Kalau dia bergerak, dia jatuh ke jurang, dia bergerak makin terhisap, dia bergerak makin tenggelam. Tapi kalau dia diam juga, karena itu kan lumpur ada airnya, lama-lama dia akan beku, dia akan dingin dan dia akan mati. Maka diam salah, diam akan membeku dan kedinginan dehidrasi. Kalau bergerak makin tenggelam. Pernahkah kita dalam satu situasi keadaan yang begitu sulit rasanya mau buat ini salah, mau buat itu salah, serba mengenakan risiko-risiko yang akan membuat kita kayak menanggung satu beban, menanggung satu konsekuensi yang begitu berat sekali. Maka tidak lain tidak bukan dalam kondisi itulah Daud katakan, tidak ada pihak lain yang bisa tolong selain berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku, Tuhan angkat aku. Dan Daud bersaksi, Tuhan mendengarkan seruannya. Maka melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya akan melihat ada tiga rahasia bagaimana kita akan mengalami kelepasan yang kecil ya. Mudah-mudahan bisa terbagi sedikit. Yang pertama, rahasia untuk kita mengalami kelepasan itu berseru kepada Tuhan. Tadi tema firman Tuhan kan lepas, mengalami kelepasan gitu ya. Berseru kepada Tuhan. Ayat 2 katakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu Tuhan. Dengarkanlah suaraku, keluhan dan doaku dengarkanlah.
Berilah telingamu menaruh perhatian kepada suara penderitaanku. Yang kedua ada pertobatan. Yang ketiga ada menanti-nanti. Lalu yang keempat nanti akan bersaksi. Mari kita bahas satu persatu. Next. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berseru kepada Tuhan. Orang-orang terbaik kadang-kadang bisa saja jatuh ke jurang yang dalam, ke dalam permasalahan dan penderitaan yang besar, dan benar-benar tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan ini yang dialami oleh Daud. Ketika pemazmur mengatakan bahwa dia berseru dari dalam jurang, dia mengalami kesesakan. Memang tidak begitu detail disampaikan oleh teks ini sifat dari kesesakan atau kesusahan itu dalam hal apa. Tapi kalau kita baca ayat 3 dan 4, ini terkait dengan perasaannya akan dosanya. Jadi Daud melakukan dosa dan dosa itu membuat merasa terasing, susah hati. Ya, tetapi Daud tahu bahwa ketika dia datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dia, memulihkan dia. Kita ingatkan dosa Daud apa? Dia pernah jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Dan itu setelah ditegur oleh Nabi Nathan pada waktu itu, dia menjadi merasa begitu menderita. Dia sadar dia orang yang berdosa, dan dosa itu menekan dia seperti tekanan air bah. Dosa itu seperti menindih dia dalam jurang maut dan membuat hati dia begitu seperti lumpuh, terasing dan jauh daripada Tuhan. Maka Daud berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, apapun keadaan kita, meskipun begitu mengenaskan, mari kita berseru kepada Allah. Seperti firman ini, saya tulis dalam slide ini, orang-orang terbaik pun Bapak Ibu kadang-kadang bisa jatuh ke jurang yang dalam. Orang-orang tersaleh sekalipun suatu saat mungkin bisa jatuh ke dalam permasalahan dan penderitaan yang besar. Dan tidak tahu, benar-benar tidak tahu apa yang diperbuat. Semakin terperosok ke dalam kesusahan dan bahkan mungkin nyaris tenggelam ke dalam keputusasaan. Jiwanya mungkin akan menjadi lesu dan gelap. Jiwanya mungkin akan terkulai dan juga menjadi tenggelam. Sedang gelisah bercampur jadi satu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat bahwa di kedalaman yang paling dalam sekalipun, kita punya hak istimewa untuk dapat berseru kepada Tuhan. Kita punya hak istimewa untuk berseru kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan. Selanjutnya, next. Ya. Di kedalaman yang paling dalam sekalipun adalah hak istimewa kita untuk dapat berseru kepada Allah dan didengar oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah doa, sebuah seruan yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan itu dapat menerobos ketinggian antara kita kepada sorga, pada pintu sorga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berseru dari dalam permasalahan kita, dari dalam kesusahan kita, kesedihan kita. Tuhan mau dengar kita, sehingga tidak ada alasan untuk berputus asa sebenarnya. Kita boleh berseru kepada Tuhan dan kita akan merasakan dilegakan, dilepaskan oleh Tuhan dari semua keadaan itu. Kita ingat Yeremia berseru dan berdoa kepada Tuhan dari mana? Dari penjara bawah tanah. Di penjara bawah tanah apa yang alami Yeremia begitu susah dia. Dia di penjara bukan karena kesalahannya, tapi karena proklamasi kenabian, proklamasi firman Tuhan yang disuarakan kepada Israel. Maka dia dipenjarakan sampai di bawah tanah, dan dari dalam itu dia berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, dan seruan itu sampai ke Tuhan dan Tuhan melepaskan dia. Kita ingat Daniel dibuang dan dilempar ke gua singa yang lapar, yang harusnya dengan sekejap dia dimangsa dan dimakan di rumah. Tapi dari sana dia berseru juga dari gua yang di bawah itu, yang dalam itu, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatupkan mulut singa itu sehingga singa itu tidak memangsa Daniel. Kita ingat Yunus tadi, dia berseru dari perut ikan yang gelap yang bau itu, dan Tuhan berfirman kepada ikan untuk memuntahkan dia ke daratan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kewajiban kita, adalah kepentingan kita untuk berseru kepada Allah. Sebab hanya itulah cara yang paling baik, yang paling berhasil, yang bisa kita gunakan untuk mencegah kita agar kita tidak semakin tenggelam lebih dalam lagi. Berseru kepada Tuhan adalah cara terbaik untuk mencegah supaya kita tidak semakin tenggelam dalam dosa kita, dalam kesusahan kita, kesulitan kita, permasalahan kita. Berseru adalah cara terbaik untuk mengangkat kita dari lubang kebinasaan dan dari lumpur lawa. Kesusahan apa yang kita alami pada saat ini? Mungkin di titik nadi terendah, di titik susah terendah, titik tertekan terendah. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan kita baik, Dia akan menolong kita. Dia akan menolong kita, mengeluarkan kita, menguatkan kita, menyertai kita. Cara yang kedua untuk mengalami kelepasan selanjutnya, bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud berkata, Tuhan, jangan ingat-ingat lagi dosaku, ampuni aku Tuhan. Bapak Ibu, Mazmur 130 ini sering disebut sebagai Mazmur pertobatan. Ya, jadi Mazmur ini ingin menekankan dan mengajarkan kita bahwa kita adalah orang bersalah dalam pandangan Tuhan karena kita berdosa. Dan bahkan kita adalah orang yang tidak mampu memberi jawaban satupun atas 1000 atas banyak pelanggaran kita. Kita tidak dapat membenarkan diri kita sendiri di hadapan Allah dengan cara apapun. Kita tidak dapat membenarkan diri kita di hadapan Allah dengan cara apapun. Dengan menyogok Dia dengan kita berbuat baik, menyogok kita dengan berbuat amal, tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni kita. Kita tidak dapat menyatakan diri kita sebagai orang yang tidak bersalah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu tahu apa itu dosa? Dosa itu sering kita identifikkan, kalau saya mencuri, kalau saya berzina, kalau saya memfitnah, kalau saya tidak mengampuni. Tapi bahkan kalau kita tahu yang baik, tahu yang benar, tapi kita nggak lakukan itu, Alkitab bilang itu pun adalah dosa. Maka kita tidak dapat menyatakan diri kita sebagai seseorang yang tidak bersalah. Bapak Ibu tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam kesalahan-kesalahan kita yang membuat Tuhan mengecam kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka untuk itulah kita perlu merendahkan diri di hadapan keadilan Allah pada ayat yang ketiga. Kita perlu dengan rendah hati mengakui kesalahan kita. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Sambil kita mengagumi kesabaran Allah dan menahan dirinya untuk tidak menghukum kita. Bapak Ibu, tadi malam kami renungan di rumah ya. Jadi harus dia bilang ada satu teks dari Matius itu mengampuni, kata Petrus, guru berapa kali kami ngampuni? 7 kali ya, kata Petrus. Petrus merasa udah lebih baik itu karena standar manusia 3 kali mengampuni. Lalu Petrus naikkan 7 kali ya guru kami mengampuni. Petrus pikir jawaban Tuhan keren, tapi Tuhan bilang enggak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Gitu ya. Lalu kami ngomong-ngomong, coba kalau kita dosa sama Tuhan banyak sekali, Tuhan ampuni kita. Lalu ada orang lain dosa sama kita dikit, kita nggak mau ampuni, gitu ya. Sama seperti yang diperumpamakan seperti hamba itu, hamba satu hutangnya besar sekali sama seorang bos. Lalu dia minta ampuni aku, karena hutangnya dia harus dihukum, harus dipukul, tapi akhirnya bosnya itu ngampuni dia, udahlah bebaslah hutang. Lalu dia pulang, di jalan dia ketemu dengan satu bawahan dia yang berhutang kepada dia, kecil harganya. Lalu dia bilang, bayar sekarang. Tolong bos, aku belum punya hutang. Dia malah suruh pukul itu hamba yang di bawahnya nggak bisa bayar hutang, kecil padahal. Itu gambaran bahwa kalau Tuhan tidak menahan dirinya menghukum kita, kita banyak dosa, kita banyak pelanggaran. Kalau setiap dosa kita dihukumkan, setiap pelanggaran kita dihukumkan, binasa kita semua. Gak ada kita sekarang. Tapi karena dia begitu menahan dirinya, begitu sabar, lalu kita minta ampun dengan sungguh-sungguh, dia ampuni kita. Lalu kalau ada orang lain minta maaf sama kita nggak mau ampuni dia, berdosa kita sama Tuhan. Dosa kita yang banyak diampuni Tuhan.
kita gak mau ampuni, kita berdosa sama Tuhan Bapak Ibu. Kita pasti akan binasa seandainya Tuhan mengingat-ingat semua kesalahan kita. Maka Daud katakan, Tuhan, seandainya kau mengingat-ingat kesalahanku semuanya, binasalah aku. Tuhan tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka dia bersabar menghadapi kita. Karena kasih Tuhan yang besar, kita tidak binasa oleh murka Tuhan. Adalah penghiburan yang bagi kita ya, ada penghiburan yang tidak ada taranya. Bahwa kita setiap kali mendekat kepada Allah, selalu ada pengampunan Tuhan bagi kita. Bahkan Bapak Ibu tahu Tuhan menempatkan dirinya untuk dapat mengampuni dosa kita. Perhatikan, Tuhan menempatkan posisi dirinya untuk selalu dapat mengampuni dosa kita. Kenapa? Maka ia menyatakan dirinya sebagai penyayang, pengasih yang siap mengampuni kita dalam Keluaran 34. Ia berjanji untuk mengampuni dosa orang yang benar-benar mau datang bertobat. Syaratnya hanya mau benar-benar datang menyadari dosanya, benar-benar datang berkomitmen mau berubah. Itu Tuhan pasti ampuni. Tidak pernah orang-orang yang berurusan dengan Tuhan, kita mendapati Tuhan itu berhati batu, berhati beku, gak mau menghiraukan kita, gak mau pedulikan kita. Dia Tuhan yang digambarkan sebagai hati Bapa, bahkan sebagai hati Ibu yang lembut sekali. Maka ketika kita jatuh sejatuh-jatuhnya pun, dosa sedosa-dosanya pun, kalau kita datang dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, Tuhan hatinya lembut. Dia menerima kita, dia mengampuni kita, dan dia menunjukkan belas kasihannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kita ada kesalahan yang banyak tiap hari, tapi pada Tuhan ada pengampunan yang tak terbatas. Pada kita ada kesalahan yang kita berulang-ulang, tapi pada Tuhan ada pengampunan berulang-ulang yang Tuhan memberikan, mencurahkan kepada kita. Ada pendamaian yang Tuhan mau kerjakan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengerjakan pendamaian itu. Tebusan itu telah disediakan Allah bagi kita. Dan Kristus bersama-sama dengan Allah sebagai pembela kita. Melalui Dialah kita berharap mendapatkan pengampunan. Bapak Ibu dalam ayat 4, di situ Daud mengatakan pada Tuhan ada pengampunan. Kenapa ada pengampunan pada Tuhan? Bukan untuk kita anggap remeh, bukan supaya kita permainkan pada dia ada pengampunan. Baiklah saya berbuat dosa lagi, toh nanti akan diampuni. Kalau kita punya konsep begitu, kita makin berdosa dan menghujat Tuhan namanya. Maka pada Tuhan ada pengampunan supaya Tuhan apa? Ditakuti. Supaya Tuhan disembah, supaya Tuhan itu disegani dan dilayani oleh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini harusnya mendorong kita untuk datang terus mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Bahwa kita tidak akan pernah ditolakkan setiap pelanggaran kita jika kita benar-benar bertobat. Karena itu firman Tuhan pagi 100 mengundang kita orang-orang yang sudah berdosa. Mari kita renungkan sepanjang minggu ini. Apa yang Tuhan mau tapi kita nggak mau lakukan. Mari kita pikir-pikir seminggu ini. Di mana kita mendukakan hati Tuhan? Di mana kita mengecewakan hati Tuhan? Di mana dari kebenaran firman Tuhan yang kita tahu tapi kita nggak lakuin? Mari kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun dan kita bertobat. Padanya ada pengampunan supaya kita punya rasa takjub akan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya kita menyembah Dia, bukan supaya kita bermain-main dalam dosa, bukan supaya kita mengulang-ulangi dosa kita, bukan. Pada Dia ada pengampunan supaya Tuhan kita takuti, Tuhan kita muliakan, Tuhan kita sembah, dan Tuhan kita segani dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya seorang saleh sekalipun, ia akan melalui lembah kekelaman dalam hidupnya. Pasti ada pada satu titik.
Sehebat-hebatnya seseorang, sebenar-benarnya seseorang, ada kalanya dia akan melewati lembah kesusahan, lembah kekelaman dalam hidupnya. Maka Mazmur katakan, dari jurang yang dalam aku berteriak kepada Tuhan, aku berseru kepada Tuhan. Makin dekat hubungan kita dengan Tuhan, kita akan makin sensitif terhadap kejatuhan yang kita alami. Benar Bapak Ibu, kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kalau kita ada kejatuhan sedikit, kita tuh rasanya sensitif ya. Oh, ini saya jatuh di sini ya, saya jatuh di sini ya, gitu ya. Makin kita dekat dengan Tuhan, harusnya makin besar kerinduan kita dan hasrat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin besar kerinduan kita untuk menyenangkan Dia, makin besar kerinduan untuk menyembah dan juga melayani Tuhan kita. Maka Bapak Ibu, saat membaca bait-bait Mazmur tadi, sebenarnya kita diajak untuk merenungkan betapa menyedihkan sebenarnya keadaan kita, betapa besar kesalahan kita. Saat kita merenung keadaan kita di hadapan Tuhan, kita akan tercengang sebenarnya. Kita akan terpukul, Tuhan, betapa kotornya diri saya, betapa dalamnya saya telah jatuh, betapa besarnya anugerah Tuhan bagi saya, sehingga Engkau merangkul saya kembali, Engkau menerima saya kembali. Sebegitu kotornya diri kita, sehingga hanya pengampunan Tuhan yang bisa mengangkat kita kembali dari jurang itu. Bukan karena perjuangan kita Bapak Ibu, bukan kerja keras kita, bukan kepandaian kita, bukan kecerdikan kita, hanya pengampunan dari Allah dalam Yesus Kristus yang bisa memulihkan kita. Pengampunan itu hanya bisa kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu realitas kehidupan yang kita harus sadari. Orang yang menyadari keadaannya dan kemudian dia berseru kepada Tuhan saja, dengan penuh harap, dengan tiada henti, maka seperti Yunus kita akan mengalami kelegaan. Seperti Daud kita akan dilepaskan. Seperti Daniel kita akan ditopang. Seperti Yeremia kita akan diangkat. Yang ketiga, sikap yang ketiga adalah menanti-nantikan Allah. Menantikan Tuhan dengan sangat seperti penjaga malam mengharapkan pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kita, seberapa sungguh jiwa kita itu berharap kepada Tuhan. Ketika kita menyadari betapa mengenaskan keadaan kita dan betapa kita telah terjatuh ke dalam jurang, adakah kita masih mengharapkan merekahnya fajar bahwa masih ada pelangi di balik hujan? Masih ada fajar menyingsing di balik kegelapan gitu loh. Atau jangan-jangan akhirnya kita menikmati keadaan yang gelap itu, keadaan yang susah itu. Saya menemukan satu anak muda, dalam keluarganya itu dia sangat tertekan karena mamanya mungkin ada sedikit kelainan lah ya. Jadi kadang mamanya ini begitu sembarangan mengucapkan kata-kata, sembarangan memukul, lain sebagainya. Anak ini begitu terluka dari kecil sampai dia sudah kuliah. Dia masuk di satu universitas terbaik di Medan. Lalu dia bilang, sebenarnya anak ini sangat pintar banget, IQ-nya bagus. Tapi dia bilang karena rekaman-rekaman penyiksaan, rekaman-rekaman kesusahan yang dilakukan oleh mamanya, membuat dia akhirnya berharap bahwa hari esok itu tidak ada. Dia sudah dikungkung oleh keadaan rekaman-rekaman gelap yang dibuat oleh mamanya. Dia berpikir hari esok itu nggak ada, hari esok itu gelap. Untuk apa saya kuliah? Untuk apa saya pintar? Untuk apa saya belajar? Lebih baik saya mati, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah orang yang berpikir bahwa dunianya sudah tamat, riwayatnya sudah tamat, karena dia hanya melihat kepada kegelapan dan kesusahan itu sendiri. Tapi dari firman ini kita belajar, seperti Yunus pun dalam perut ikan masih berharap masih bisa dimuntahkan dari perut ikan. Seperti Daud dalam jurang lumpur yang begitu menghisap dia. Bahkan seperti dililit oleh tanda maut, dia masih berharap bahwa masih ada kelepasan. Maka digambarkan, aku mengharapkan fajar seperti pengawal kota mengharapkan fajar. Maka dalam ayat 5 dan 6 di situ pemazmur mengajak dirinya sendiri
mendorong diri untuk percaya Tuhan dan menantikan Tuhan. Maka teks ini adalah ungkapan dari kebergantungan pemazmur kepada Tuhan. Dari Tuhan aku mengharapkan kelegaan, kira-kira begitu ya. Dari Tuhan aku mengharapkan penghiburan. Saya percaya hal itu akan tiba waktunya. Dan aku akan mendambakannya, merindukannya. Kapan itu tiba, hingga tiba aku nantikan. Dengan sabar aku akan menanggung penundaan dan bertekad untuk mencarinya. Bertekad untuk tidak mencarinya dari tangan yang lain selain daripada tangan Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Aku menantikan Tuhan dengan tulus hati. Bukan hanya di bibir saja. Bapak Ibu, dasar dari kebergantungan Daud apa? Dasarnya adalah firman Tuhan. Selanjutnya, dasar dari Daud bergantung kepada Tuhan adalah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dia katakan aku mengharapkan firman-Nya. Maka kita harus mengharapkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan bagi kita dalam firman-Nya, dan bukan apa yang kita hayalkan, bukan apa yang kita bayangkan sendiri, tapi kita mengharapkannya karena Tuhan telah menjanjikannya, karena Tuhan telah memfirmankannya kepada kita. Jadi dasar kita bergantung kepada Tuhan bukan yang ada pada kita, tapi yang ada pada Tuhan. Dia yang berjanji, Dia yang berfirman. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita menantikan Tuhan, Dia akan datang memberikan kita kelepasan. Lalu kadar dari kebergantungan itu adalah lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu tahu bahwa seorang pengawal ditempatkan di malam hari untuk menjaga kota, untuk menjaga penduduk kota dari ancaman berbagai hal buruk yang bisa terjadi. Seorang pengawal menjaga penduduk dan kota dari serangan musuh, dari hewan liar, dari bencana alam. Maka ia tidak boleh tidur, ia tidak boleh lengah. Dia harus ekstra hati-hati di tengah kekelaman malam. Maka merekanya sinar mentari di pagi hari itu sangat dinantikan. Ketika dia fajar mulai menyingsing itu, aduh, itu merupakan tanda kelepasan yang melegakan bagi seorang pengawal yang berjaga di sepanjang malam. Maka Daud katakan, aku akan menantikan Tuhan seperti pengawal mengharapkan fajar. Dalam kata lain, pengawal itu ketika menjaga kota, dia tahu bahwa malam ini akan berlalu, besok akan ada terang, besok akan ada fajar menyingsing. Dan ketika itu terjadi, lega, selesai tugasku sepanjang malam. Lega, kotaku aman. Lega, kotaku tidak diserang musuh. Lega, kotaku tidak ditimpa oleh bencana alam. Lega, kotaku bebas dari serangan hewan liar. Demikianlah kita menantikan Tuhan, bahwa Allah akan kembali dalam kasih setianya terhadap kita, seperti fajar akan kembali tiap pagi setelah melewati malam. Demikianlah Tuhan akan kembali dengan kasih setianya kepada kita sesuai dengan janjinya. Sebab perjanjian Allah, kovenant Allah itu teguh dari ketetapan-ketetapan. Pergantian siang malam bisa terjadi, tapi pergantian dari ketetapan-ketetapan Tuhan tidak akan berakhir. Janji Allah kekal adanya dalam hidup kita. Maka mari kita menanti-nantikan Tuhan. Fajar pasti menyingsing. Tuhan pasti kembali. Tuhan pasti akan menolong kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, bersaksi dan melayani. Nah, ini adalah tanda kesejatian dari iman seseorang. Pengalaman Daud memperoleh pengampunan, pengalaman Daud memperoleh penyelamatan dari Allah. Inilah yang mendorong dia, yang membawa dia, memimpin dia, menggerakkan dia untuk berani menyaksikan pengalaman itu kepada orang lain. Dan inilah tanda kesejatian iman dari seseorang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daud pernah menyakiti hati Tuhan, dan dia tahu dia sudah diampuni. Dan sekarang dia berhadapan dengan bangsanya yang juga kerap kali melukai hati Tuhan. Karena itu bangsa itu terhukum, dijajah, diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Maka dia menyerukan berita pertobatan itu kepada bangsanya.
Karena Daud sendiri juga mengalami bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan mengampuni dia, melepaskan dia, menolong dia, melegakan dia. Maka dia serukan itu kepada bangsanya, kepada umatnya, dia saksikan imannya. Dia katakan berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan dan mengampuni. Daud mendorong supaya umat Allah bergantung kepada Tuhan. Sama seperti aku telah bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, aku ditolong oleh Tuhan. Demikian juga dengan kalian, kata Daud. Kalau kalian percaya kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan, hai jemaat anugerah Kristus. Berharaplah kepada Tuhan, hai Ibu Maya, hai Ibu Rita. Nama kita disebut satu persatu. Hai mama-mama, hai bapak-bapak, hai pemuda, remaja. Berharap kepada Tuhan. Nantikan dia. Pasti kita akan mengalami kelepasan bukan hanya dari dosa kita, tapi juga dari kesusahan, kegelapan, kesesatan dalam bentuk-bentuk yang lain yang sedang kita rasakan pada saat ini. Mungkin satu masa kita akan diperhadapkan dengan kesusahan, tapi kita sudah punya persiapan hati. Kita boleh berseru kepada Tuhan, kita boleh bertobat kepada Tuhan, kita boleh menanti-nantikan Tuhan, dan kita bergantung kepada Tuhan. Niscaya janji Tuhan digenapi bagi kita. Kita akan melewati masa-masa susah itu. Kita akan dikuatkan terbang seperti bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Demikianlah kita akan menghadapi angin badai, gulungan ombak, gulungan banjir, bahkan dilepaskan dari tali-tali maut. Karena seringkali pergumulan, persoalan, kesusahan, permasalahan itu bisa seperti kita itu tergulung, seperti mau mati rasanya. Tapi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa Bapak Ibu. Saya merasakan Tuhan begitu baik bagi saya. Ketika kita berseru kepada Dia dalam kesusahan kita, mungkin masalah belum langsung kelar, tapi Dia kasih kita kekuatan, Dia kasih kita hikmat, Dia kasih kita penghiburan. Dan Tuhan punya cara yang luar biasa untuk kita melewati semua kesusahan-kesusahan yang digambarkan Daud seperti dari dalam jurang lumpur yang menghisap dan menenggelamkan, bahkan mematikan. Tapi dari sana, dari ketinggian yang tinggi, Tuhan datang melampaui semua batas untuk mengangkat tangan Bapak Ibu, untuk menolong kita, menguatkan kita, melepaskan kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang kita. Mari kita mengangkat satu pujian firman Tuhan untuk meresponi firman Tuhan ini. Ketika aku berbeban berat, kita boleh datang kepada Yesus. Dia akan berikan kita damai, akan berikan sukacita, sejahtera, kekuatan untuk melewati semua masa-masa susah, masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pernah susah. Saya pernah susah. Daud pernah susah. Tuhan Yesus juga pernah susah. Mungkin sekarang ada yang sedang susah hati, susah pikiran, banyak beban hidup. Mungkin beban dosa, beban masa mendatang, beban ekonomi, beban pekerjaan, beban tekanan dari banyak sisi. Maka seolah-olah kita sedang terlempar sendiri di jurang yang dalam. Tapi hari ini kita diajar untuk berseru kepada Tuhan. Dia akan menopang, Dia akan menolong kita melewati semuanya. Mari angkat pujian ini. Ketika aku berbeban berat, aku mau seru dan datang kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus Bapak Ibu. Dia pasti akan berikan damai. Dia berikan kita sukacita.
bebaslah kepada Yesus. Dia akan bebaskan kita. Dia lepaskan kita. Dan engkau dan saya menjadi orang yang baru lagi di hadapan Tuhan. Teriaklah serulah Yesus, Yesus. Kami berseru, Yesus, Yesus Tuhan kami. Tolong kami. Mulia nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan hati kita. Tuhan, di antara kami ada yang berbeban berat, ada yang susah di hatinya. Berikanlah kami damai, curahkanlah kami sukacita, anugerahkan sejahtera di hati kami Tuhan. Saat kami berputus asa, beratnya hidup kami Tuhan, tidak ada yang tolong kami, hanya Yesus. Lepaskan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah musik mengalir, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengungkapkan, menceritakan semua beban berat. Ceritakan kepada Yesus, bawa kepada Yesus, seru kepada Yesus, apapun itu yang membuat kita sedang susah saat ini. Serukanlah, teriakkan kepada Yesus. Itu akan menarik perhatian Tuhan untuk menolong kita. Seperti Daud telah menarik perhatian Tuhan baginya. Seperti Yunus telah menarik perhatian Tuhan baginya. Seperti Daniel telah menarik perhatian dengan seruan. Seperti Yeremia telah menarik perhatian Tuhan dengan teriakannya kepada Tuhan. Mari kita menarik perhatian Tuhan dengan berseru, mengungkapkan semua isi hati kita, mengungkapkan seluruh beban hidup kita, kesusahan hidup kita. Mari teriak sama Tuhan, mari seru sama Tuhan. Kita teriak sama orang, orang tidak bisa tolong kita. Kita seru sama orang, orang tidak bisa tolong kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa tolong kita. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita juga menolong kita. Tuhan bisa pakai segala situasi menolong kita. Sehingga melalui kesusahan itu, tadi bentuk menjadi lebih baru lagi. Lebih baru dalam semangat, lebih baru dalam komitmen, baru dalam karakter, baru dalam setiap hal yang Tuhan mau kita pakai dalam hidup kita. Makasih Tuhan. Tuhan mendengar anak-anak-Mu yang berseru kepada Engkau saat ini dalam hati mereka, yang berteriak dalam hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tahu kesusahan kami, Tuhan tahu beban berat kami Tuhan. Tuhan tahu air mata kami, kesulitan kami, ketakutan